Balik lagi di Opini Obrolan Pagi nih. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu sehat dengan yang alami bersama dengan Mbak Cahya Widya Gunawan. Oke Mbak Cahya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Iya, siap banget, Oke. Mbak. Siap Mbak? Siap. Oke siap. Oke. Mbak tadi kan Mbak ceritakan kalau Mbak belajar dari mama nih. Iya, benar. Proses penanaman dan lain-lainnya. Ceritain dong gimana prosesnya dulu waktu belajar sama mama nih. Oke. Nah, jadi mungkin kalau untuk kita cerita nih ya, kalau misalnya pada saat itu, karena dulu awal itu kan memang mama berfokus gitu kan, untuk suka menanam itu lebih tepatnya karena mama sendiri yang nanam gitu kan. Jadi karena misalnya aku tuh cuman bantu, kayak kita udah ngisi polybag gitu kan, nyiapin gitu, nah aku bantu-bantunya aja gitu kan. Karena memang dulu orang berpikir kalau misalnya tangan itu kan beda-beda gitu ya Mbak. Jadi tuh aku berpikir kayaknya aku panas deh tangan Panas aku deh. gitu ya. Padahal itu mungkin ibaratnya kita males gitu Iya, ya. males gitu ya, aja males itu cuma. gitu ya. Bener. Nah jadi karena memang udah lihat gitu kan kayak gimana kalau misalnya kita masukin tanaman dari pot gitu kan, karena kan ada yang kita kalau mindahin itu kan biasanya besok mate gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita salah mindahin gitu kan, memang ada bener-bener kayak Perhitungannya caranya nggak itu, pas iya ya. bener. Mungkin kalau misalnya kita dulu itu cabut aja kan, terus kita tancepin aja, Iya. padahal sebenarnya enggak gitu kan, dari tanahnya itu kita sisain sedikit gitu kan di bongkahannya, terus tuh baru dimasukin ke dalam pot yang baru gitu. Jadi emang proses belajar kalau menurut aku sih lumayan sih untuk itu, karena memang berlanjut gitu sih. Jadi akhirnya ya apa ya, menurunkan aja gitu, ngikuti. Jadi mengikuti aja gitu ya. Benar. Oke. Itu awalnya mau belajar ini memang mau belajar Kak atau ada paksaan nih dari mama? Enggak dong, kalau Enggak ya? paksaan enggak gitu ya. Karena memang awalnya kan bantu-bantu aja gitu ya. Tapi karena kata mama, "Udah Kak, yaudah lanjutin aja." Ya udah, gasken gitu Gasken kan. gitu ya. Kan untuk tanaman, kalau teh itu idenya dari kamu atau dari mama? Kalau untuk teh itu karena kita kan sering juga lihat-lihat kayak YouTube, TikTok gitu kan, emang udah banyak banget kan yang itu kan. Jadi kita berinisiatif itu kan, kayak nyaranin kan gimana ya Mak, kalau misalnya kita udah ada tanamannya. Terus kalau misalnya tanaman aja kan mungkin ya orang-orang kadang tuh kita lihat juga itu kan apa ya, peminatnya gitu kan, pada saat mungkin KKN gitu memang lagi banyak banget butuhnya. Apa sih waktu-waktu tertentu gitu iya, ya? segmen-segmennya kita kan cari tahu juga gitu kan. Terus tuh pas dilihat-lihat lagi, oh iya ada yang kering nih. Jadi memang kalau orang tidak butuh tanamannya, kita bisa tawarkan untuk yang kering gitu, yang udah bisa disimpan kan untuk lumayan lama gitu. Oh begitu. Nah sekarang kan udah ada 3 nih. Minuman juga tapi ya? Iya, minuman juga, tapi kalau minuman hanya khusus untuk apa ya, pesanan gitu. Oh pesanan aja gitu, nggak ready gitu ya. Oke. Nah kalau mulai dari tanaman nih, ekstrak dan juga teh, Iya. itu kalau dibandingin yang mana nih paling banyak minatnya? Kalau paling banyak ya tergantung tadi, karena memang ada fase-fasenya orang Oh butuh tergantung itu. fasenya. Iya. Kalau hari biasa kayak gini? Kalau hari biasa kadang ada yang beli tanaman gitu kan, tiba-tiba nanti ada juga yang beli teh, ada juga yang beli apa, ekstrak gitu kan. Jadi mungkin rata-rata seminggu ketiga itu emang dibeli Emang gitu. ada gitu Emang ya. ada gitu. Tapi kalau di kalangan remaja sendiri nih, kayak kita lah ya, itu banyak gak sih yang minat? Kalau yang kita itu lebihnya ngambil ke ekstrak jahe, karena memang jahe. sukanya jahe gitu kan. Karena kan jahenya memang udah ada campuran-campurannya, jadi tuh kayak nyegerin gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita yang sakit tenggorokan terus sama yang kayak stamina kita kurang gitu kan. Lebih ke sana sih kalau untuk remaja. Sama satu lagi tuh untuk telang, karena kan telang lebih juga orang sukain gitu. Rame juga ya? Iya, kalau untuk kita kalangan remaja lebih ke itu. Oke. Kalau ke atas itu udah variasinya udah banyak gitu ya? Ya banyak gitu kan, kayak ekstrak sirih gitu kan emang khusus gitu kan. Terus ada imun rimpang juga tuh yang dari Rimpang. Iya, Oh, rimpang oke. yang dari daun secang gitu kan. Jadi itu juga warnanya cantik juga. Dan itu kalau menurut aku enak juga sih, karena warnanya tuh kayak merah-merah gitu. Itu Oh, juga jadi enak. ini ya pewarna alami gitu ya? Iya, warna Ekstraknya itu alami ada juga? banget. Ekstraknya ada juga? Kalau untuk ekstrak nggak ada. Ekstraknya ada. Kalau untuk tehnya nggak ada kita. Oh tehnya nggak ada? Karena Kalau kan ekstrak ada. kayu secang, jadi bentuk kayu gitu kan. Jadi kalau untuk dikeringin Susah kan, ya? iya benar. Oke. Nah Mbak, kalau misalnya kita bahas manfaatnya nih, kalau kayak kunyit gitu kan, kunyit yang apa ya, bentukan kunyit gitu ya, yang belum diolah sama yang udah jadi ekstrak, itu manfaatnya lebih besar yang mana sih Mbak? Atau ketika proses pemasakan ya, kalau Iya. ada proses pemasakan ya waktu jadi ekstrak, itu manfaatnya kurang atau gimana?
Kalau untuk kita kan, kalau untuk kunyit kan tergantung ya, karena kunyit itu biasanya dipakai untuk rempah-rempah. Kalau misalnya kita sering, kalau misalnya dalam bentuk bongkahan gitu ya, itu kan belum mereka belum mereka olah gitu kan. Jadi kalau menurut aku sendiri itu mungkin kalau untuk udah diproses, udah tahu nih kira-kira ini fungsinya kemana gitu. Jadi lebih yang ke ekstrak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kunyit, kadang ada juga yang pesan itu kunyitnya aja gitu, kayak kunyit tok gitu, tapi dalam bentuk udah serbuk gitu yang udah kita ituin gitu, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari herbal sendiri sebenarnya ada efek sampingnya atau enggak? Kalau untuk herbal sampai saat ini belum ada untuk efek sampingnya, tapi karena proses herbal itu memang lebih lama dibandingkan kita yang kimia gitu. Kalau kimia kan instan sembuh gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya herbal ini butuh proses yang lama, tapi dia itu menyembuhkan, seperti itu. Nah, Mbak sekeluarga masih minum obat nggak nih? Atau udah beralih Kalau ke aku herbal? sih emang nggak suka obat. Oh, nggak suka obat. Oh, makanya nih menggeluti dunia herbal nih berarti ya. Benar, karena kayak apa ya, karena kalau kita sakit tuh kan kadang kalau udah itu banget baru aku mau minum obat, tapi kalau misalnya nggak tahu nggak mau gitu kan, kayak nggak suka gitu kan, pahit gitu kan ya. Jadi memang nggak terlalu suka untuk minum obat. Jadi memang karena kita udah tahu juga efek samping dari kimia itu lebih gitu. Benar. Kan karena udah ada beberapa pengalaman gitu kan, jadi kita emang beralih untuk berusaha walaupun kita nggak sakit, kita juga harus bisa menjaga gitu. Kayak Mbak tadi minum telang kan, nah itu kan juga menjaga, karena kita nggak tahu kan kita sakit itu kapan. Jadi sembari itu sama-sama kita menjaga untuk selalu sehat gitu. Itu setiap harinya ada dirutinin nggak minum herbal? Itu tergantung sih Mbak, karena kan kadang kita pagi-pagi udah berangkat, udah tuh mungkin pas malamnya pas sebelum makan gitu kan, nah itu baru minum. Itu gitu. Biasanya konsumsi apa itu Mbak? Aku sih telang kalau aku, karena aku paling Telang suka ya? di antara itu telang gitu. Karena emang cantik ya warnanya ya. cantik gitu kan, bisa dibuat agar-agar juga bisa gitu kan. Oh, dibuat agar-agar itu dijual juga? Enggak, Oh, kita enggak. buat konsumsi Semua sendiri ya. sih, jangan gitu ya. Dulu itu pernah dapat pesanan itu yang dari nasi telang gitu. Oh, iya. Itu kalau misalnya ada pesanan kayak gitu kan, jadi kita buatin tuh untuk nasi telangnya gitu. Oke. Karena cantik, warnanya enak juga sih. Nah, kalau konsumsi minuman herbal kayak gitu kayak Mbak tadi konsumsi telang, itu bagusnya murni, apakah boleh dikasih campuran mungkin gula lagi dicampur kalau lemon mungkin nggak apa-apa ya, kasih gula dan lain-lain itu nggak apa-apa? Nah itu tergantung tadi Mbak, kalau misalnya kita hanya ingin menikmati saja gitu kan, itu kita nggak apa campurin gula, tapi jangan terlalu banyak untuk gulanya. Tapi kalau misalnya kita memang lagi proses untuk penyembuhan, jangan ditambahkan gula, mungkin lebih bisa ditambahkan madu gitu, yang lebih benar-benar alami. Karena kan gula juga banyak tuh ya kandungannya gitu. Kalau nggak tuh ada yang gula jagung tuh juga bisa tuh kan, kita gula diabetes jagung gitu kan, nah itu bisa dipakai gitu tambahannya. Oke. Itu ada takaran yang pasnya nggak sih Mbak untuk setiap hari kita boleh minum herbal itu berapa kali atau berapa gelas gitu loh? Nah untuk itu kita cuman memberitahukan pada saat kita aturan pakai ataupun minum itu adalah pada saat sebelum makan gitu. Jadi iya, jadi kan kita kadang ada yang mau pagi dan sore tuh untuk makan gitu ya. Jadi tergantung sama konsumen kita kapan nih makannya, kira-kira sebelum makan kita baru minum dulu untuk herbalnya, kayak misalnya kita minum telang dulu gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita yang sehat-sehat aja nih, kadang ada juga tuh minum telang di siang hari itu, karena pakai es juga enak juga gitu telangnya. Itu tadi karena cuma untuk menikmati aja. Itu yang tadi, kalau misalnya kita dalam proses menikmati it's okay gitu, tapi kalau misalnya dalam proses penyembuhan lebih baik dikurangin aja, kita gantikan dengan madu ataupun dengan lemon gitu. Oh begitu ya. Nah berarti khasiatnya ini untuk berbagai macam penyakit memang bagus ya? Iya, dan itu beda-beda setiapnya. Nggak kita samain misalnya semuanya tuh pakai ekstrak kunyit, enggak gitu ya. Ada nggak sih yang berkonsultasi gitu, Mbak aku sakitnya ini? Iya, emang gitu. Jadi emang orang itu nanya dulu sama kita kan, Mbak kira-kira kalau misalnya saya itu pusing atau apa gitu kan, misalnya pencernaan gimana gitu, kita rekomendasiin yang ini gitu, dicoba aja dulu gitu kan. Kalau misalnya kan herbal itu ibaratnya kalau misalnya cocok bagus gitu kan, kadang ada juga nggak cocok, ya udah gitu. Jadi memang prosesnya tergantung sama para konsumen itu sendiri gitu. Itu ada konsumen tetap ya Mbak? Ada konsumen tetap itu yang tiap karena pertama itu ternyata dia itu belinya di kios oleh-oleh gitu kan, tapi karena di situ kan tertera tuh ya Jalan Merawan, baru alamatnya tahu, ada ya. Jadi dia bilang kenapa di sini lebih murah katanya, karena kan emang di sini tempatnya gitu kan. Ini. Iya benar. Jadi mereka memang kayak tiap minggu udah datang ke rumah terus untuk ngambil itu terus gitu. Oke.
Nah, bicara tentang kesehatan nih, pasti ada bersangkutan juga dengan kecantikan ya. Iya, benar. Itu untuk kayak diet gitu-gitu ada juga Mbak? Kalau untuk diet itu buat kita pelangsing lah, itu kan juga bisa tuh ya dari itu. Jadi kita buat, tapi karena itu beberapa orang yang minta, jadi kita khususkan untuk dibuatkan gitu. Karena kan untuk yang pelangsing itu tergantung orang-orangnya juga kan. Nggak semua orang yang mau aku mau langsing gitu kan. Jadi memang tergantung orang yang minta baru kita lakukan gitu. Oke. Ya soalnya kan sekarang obat pelangsing itu kan udah di banyak mana-mana banget, dan iya. kimia biasanya kan itu kan Jadi bahaya. pasti ada efek sampingnya Nah, itu gitu. dia tadi. Itu lebih bagus kan herbal ya. Jadi emang kita perlahan-lahan lah kalau misalnya kita mau bener-bener gitu ya. Karena kan kalau untuk pelangsingan apalagi ditambahin kayak ekstrak lemon, jeruk, itu kan gitu bagus ya? itu untuk pelangsingan gitu. Oke. Udah banyak nih yang minta resepnya itu. Kalau untuk resep sih nggak semuanya Minta dikasih ininya, ya. maksudnya apa? Apa tuh? Racikannya. Iya. Udah banyak tuh. Udah, kalau untuk sekedar racikan iya, tapi kalau untuk intinya banget yang nggak kita kasih gitu ya. Iya, tentunya dong. Itu Benar. rahasia dapur ya. Benar. Oke, pernah jenuh nggak sih Mbak ngurusin ini? Kalau jenuh karena memang apa ya, sembari kita kerja, sembari itu kayak jalani aja sih kalau menurut aku. Malah ini kayak hiburan nggak sih jadinya? Bisa Limbahnya? dibilang sih kayak Iya. udah selesai kerja udah langsung lanjut gitu kan, karena memang banyak banyak peluang, terus juga banyak interaksi sama orang-orang hebat juga gitu kan, kayak pengusaha-pengusaha yang di Bengkulu atau apa gitu. Itu merupakan salah satunya lah, menjembatani lah untuk kita kenal sama orang-orang, para Membangun relasi pengusaha. jadinya ya. Iya, bener banget. Oke. Nah, kalau tanaman dan lain-lain itu tetap setiap hari pasti kan diproses. Iya. Kalau kayak ekstrak dan juga teh itu memang hari-hari tertentu aja, hari weekend Iya, aja hari gitu ya. weekend, tapi kita udah stok gitu Mbak. Jadi misalnya kita buatnya weekend, itu kira-kira udah cukup untuk berapa banyak yang kita stok gitu. Itu Karena sekali kan banyak berarti ya? iya, karena kan untuk kita titip ataupun kita taruh di kios-kios, terus juga di tempat-tempat itu kan memang harus ada jumlah-jumlahnya yang kita tapin gitu. Karena nanti tiap bulan bakal kita tarik, baru kita ganti lagi gitu. Oh, begitu. Berarti ada masa kadaluarsanya juga ya? Ada, kita kalau misalnya dia tuh terlihat, karena kan kita itu apalagi yang ekstrak tuh ya. Kalau ini ekstrak ya, kalau ekstrak itu terlihat kalau misalnya dia udah jadi beku gitu kan, itu udah ada waktunya gitu. Karena kan Dia nempel-nempel gitu ya? nempel-nempel gitu kan. Karena itu juga tergantung sih, terkadang dia gara-gara suhunya terbuka, padahal kan harusnya ditutup gitu. Jadi tergantung juga penyimpanan juga gitu. Itu baiknya disimpan di tempat yang gimana, Mbak? Kalau untuk tempat itu bisa jadi suhu ruangan biasa, itu bisa, asalkan untuk penutupnya itu memang benar-benar tertutup gitu kan. Udah cukup sih sebenarnya kalau di sana. Oke, berarti sebenarnya nggak ada yang apa ya, perawatan khusus gitu-gitu, Nah, nggak ada ya. Iya, benar. Asal jangan masuk udara dari luar gitu ya. Oke. Nah, kayak minuman herbal katanya tuh ada batasan, kalau lewat bisa jadi racun, bener nggak sih? Kalau itu tergantung juga sih Mbak, karena kan tergantung dari obat-obat, maksudnya apa, herbalnya itu apa aja gitu. Jadi kalau misalnya memang itu sudah terlalu lampaunya lama, itu mungkin udah jadi racun sih. Kalau bukan hanya herbal sih kalau menurut Semua aku ya. kayak kita makan roti aja, kalau misalnya udah nggak enak terus udah berubah jadi masam atau apapun, itu pasti bakal membuat kita jadi racun lah dalam diri kita gitu. Baik Mbak, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.